Jika nanti misalnya Reza mau keluarganya pindah ke sini, insya Allah saya bersedia ngasih Reza tanah buat rumah orang tuanya Reza. Karena itu yang dikhawatirkan Reza, yang ditangisin Reza. Bagaimana kalau orang ngambil tanah itu, bagaimana rumah saya itu? Masya Allah, nih anak umur segini udah bisa mikirin begitu gitu. Saya bingung. Anak usia segini harusnya masih bermain, masih memikirkan apa? Ini udah bisa memikirkan kesusahan orang tuanya, bagaimana kondisi tanah. Masya Allah. Isak tangis Reza pecah mendengar orang tuanya akan diberikan tanah beserta rumah di Jakarta. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Rumahnya melantai aja. Rumahnya sederhana. Kadang kalau hujan ya kak ya, itu basah semua karena bocor semuanya. Kadang kalau hujan deras itu di kamar Reza udah kita nggak bisa tidur dulu karena bocor. Sangat besar. Reza di sini sedang berusaha demi mereka. Apa ya? intinya gini. Reza bisa kayak gini karena doa dari orang tua. Reza bisa semangat karena Reza tahu kami bukan orang yang berada. Reza harus bisa menjadi salah satu dari anak-anak ibu dan bapak yang bisa mengangkat derajat mereka. Reza harus bisa. Kalau orang tua pas Reza mau ke Jakarta, titip pesan, katanya tetap rendah hati ya nak, katanya. Itu kata-kata yang setiap kali Reza ingat itu nggak terasa air mata itu jatuh. Kalau Sahabat Nike Ardilah, Tessa Mariska mengaku suara Reza mampu mengobati rasa rindunya terhadap penyanyi legendaris tersebut. Bahkan, Tessa Mariska akan memberikan tanah beserta rumah jika keluarga Reza bersedia tinggal di Jakarta. Mendengar Reza menyanyi, menurut Tessa Mariska bisa mengobati rasa rindunya kepada almarhum Nike Ardila. Mengobati rasa rindu pasti, kalau dengar Reza nyanyi terus kita pejamkan mata kita, itu seolah-olah Neng yang menyanyi, kata Tessa Mariska. Di akhir wawancaranya, Tessa Mariska mengaku dirinya mungkin akan pingsan bila mendengar Reza menyanyi secara langsung. Ini Reza kok bisa ya? Mirip, hebat kamu nak, ucap Tessa Mariska. Apa kamu mau belajar ya? Gue kayaknya kalau ketemu Reza, baru dia nyanyi aja udah pingsan kali, imbuh Tessa Mariska. Remaja asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, bernama Reza, memiliki suara mirip Nike Ardila. Melihat Reza bernyanyi secara langsung, sejumlah penggemar Nike Ardila bahkan sampai menangis terseduh-seduh. Terima kasih Reza. Oke, surprise banget aku tadi aku sebut kamu sama kayak katanya mirip banget kamu. Bener-bener suara Tata. Oke, kita lanjut lagi. Reza. Nanti duet sama Adi itu. Oke, iya. Lagu next lagu Tika atau Ricky lagi?
Namun, siapa sangka Reza memiliki kehidupan yang sangat miris. Kepada awak media, remaja yang viral berkat menyanyikan lagu Lakuni Keadilan itu bercerita soal kesulitan hidupnya di kampung. Mulanya, Reza mengaku sedari dulu memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi. Cita-citanya emang jadi penyanyi, ucap Reza. Mengaku berasal dari keluarga yang tidak mampu, ia lalu berharap bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Viral dan menjadi sorotan masyarakat, Reza mengaku akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mewujudkan cita-citanya. Sekarang kan ada kesempatan, Reza harus memanfaatkan itu sebaik mungkin, ucap Reza. Ia kemudian mengaku rumahnya di kampung halaman sangat sederhana dan dibangun di atas tanah milik orang lain. Jika kelak bisa menjadi penyanyi sukses, remaja bersuara emas itu ingin bisa membangunkan rumah kedua orang tuanya. Kalau ada rezeki, mau bangunkan mama rumah, ujar Reza. Kalau diberikan rezeki, Reza akan mengantarkan mama dan bapak umroh, ucap Reza. Dengan munculnya Reza, fans Nike Ardila dapat terobati kerinduannya karena mendengar suaranya mirip dengan almarhumah Nike Ardila. Bahkan, pecinta Nike Ardila seakan merasa penyanyi Nike Ardila telah bangkit dari kematian, karena publik pun merinding ketika mendengar suara Reza. Emma Amlin merasa senang mendengar suara Reza yang mirip dengan artis yang diidolakannya itu. Reza dan keluarganya tinggal di rumah sederhana di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tepatnya di dekat Pasar Marayoka, Dusun Bonto Tinggi, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Sekitar 28 km dari kota Jeneponto, kedua orang tuanya hanya berprofesi sebagai petani dan penjual bakso. Dari pantauan media 2 hari yang lalu, keluarga Reza tinggal di rumah seluas kurang lebih 5 kali 5 meter saja, berlantai cor dari semen dan dinding rumah dari kayu. Sebagian dari badan rumahnya digunakan untuk jualan bakso. Kabarnya, Reza putus sekolah sejak tahun 2017 lalu saat duduk di bangku SMP kelas 2 Bangkala. Ia putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Saat putus sekolah, ia mulai ikut menyanyi dari panggung ke panggung. Untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya, ayah Reza berprofesi sebagai petani. Sedangkan ibunya penjual bakso yang membuka lapak di rumahnya, yang mendapat keuntungan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk pendapatan Reza sendiri, sekali manggung hanya dibayar 160.000 hingga 180.000 saja. Jika jarak manggungnya jauh dari kampung, maka bayarannya akan ditambah 20.000. Sungguh miris. Iya. Ini kamar Reza tadi bocor. Hujan keras tadi jadi bocor. Sisa dikasih terpal ya tante. Terpalnya juga bocor, jadi airnya turun Tante. Dan ini mudah-mudahan teman-teman semua jadi para fans dari Reza Ardila mohon doa dan dukungannya ya. Jadi semoga Reza bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Oke, Rumahnya melantai aja. Rumahnya sederhana. Kadang kalau hujan ya kak ya, itu basah semua karena bocor semuanya. Kadang kalau hujan deras itu di kamar Reza udah kita nggak bisa tidur dulu karena bocor. Sangat besar. Reza di sini sedang berusaha demi mereka. Apa ya? intinya gini, Reza bisa kayak gini karena doa dari orang tua. Reza bisa semangat karena Reza tahu kami bukan orang yang berada. Reza harus bisa menjadi salah satu dari anak-anak ibu dan bapak yang bisa mengangkat derajat mereka. Reza harus bisa. Kalau orang tua pas Reza mau ke Jakarta, titip pesan, katanya tetap rendah hati ya nak, katanya. Itu kata-kata yang setiap kali Reza ingat itu
nggak terasa air mata tuh jatuh. Kalau